Three, two, one, jump! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Anita Febriana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Ini saya akan mempresentasikan dari materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu nilai filosofi 5 sila. Yuk kita tonton berikut ini videonya. 3, 2, 1, jump! Ini adalah nilai filosofi 5 sila. Yang pertama yaitu nilai filosofi sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari pengertian ketuhanan yang Maha Esa, secara eksplisit keberadaan Tuhan juga karena timbulnya pengaruh-pengaruh agama besar di dunia. Karena adanya kekuatan adikasa, yaitu yang menciptakan atau menguasai alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kata religi atau religious yang artinya mengikat atau mengikatkan, dari bahasa Latin, religious adalah ikatan antara manusia dengan Tuhan, yaitu ikatan religious bukan penghalang kebebasan, justru sumber kebahagiaan manusia. Nah, di sini hubungan antara negara dan religi atau dengan agama. Nah, yang pertama yaitu segala benda makhluk hidup berada di dalam kedudukan yang sama. Dan yang kedua yaitu upaya pelestarian alam menjadi penting. Dan yang ketiga, penelitian dan memerangi penyakit juga penting bagi perawatan kehidupan. Dan yang keempat, menolak upaya kehancuran seperti peperangan, kekerasan, dan lain sebagainya. Di sini hubungan antara manusia dan Tuhan, yaitu pada dasarnya manusia diciptakan di bumi ini untuk saling beribadah. Nah, karena itu ada hubungan atau ikatan antara manusia dan Tuhan, supaya manusia selalu bahagia dan selalu berada pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya, berada dalam ketetapan yang sama. Dan upaya melestarikan alam menjadi penting. Nah, itu juga penting karena Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk saling melestarikan supaya tumbuhan ini agar menjadi indah. Nah, dari nilai filosofi 5 sila tersebut, yang pertama yaitu nilai filosofi sila ketuhanan yang Maha Esa, yakni mempunyai simbol arti makna tersendiri. Dari simbol bintang tersebut dalam Pancasila memiliki makna, yaitu secara umum nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan manusia. Di Indonesia ini wajib beragama dan manusia juga religius. Ada kekuatan tarik-menarik antara keinginan untuk lepas dari agama tersebut dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan ingin untuk memadukan antara agama dalam bidang-bidang kehidupan yang berkaitan dengan moralitas, perilaku sehari-hari, dan perkara-perkara mengatur bangsa dan negara. Nah, berikut ini adalah nilai filosofi 5 sila. Yang kedua yaitu nilai filosofi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, membahas nilai filosofi yang kedua ini membahas keunikan. Kenapa demikian? Karena martabat
dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku universal, dan nilai-nilai tersebut merupakan hasil proses sejarah yang digali dari berbagai budaya manusia di muka bumi ini. Dengan nilai-nilai itu, kemanusiaan atau kemudian disadari dan direnungi dengan nilai-nilai setempat. Dan kemudian dari inti martabat manusia itu tidak terletak pada fisik, tapi pada kenyataannya yang mendasari tentang manusia. Inti martabat manusia tidak terletak pada fisik ataupun pada lainnya, tetapi pada keyakinan yang mendasar tentang manusia. Karena keyakinan mendasar itu yakni manusia terletak pada akal budi, manusia memiliki kehendak bebas, karena manusia itu bersuara hati atau bertanggung jawab, karena manusia itu makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Dari sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna dan arti tersendiri, yaitu memiliki simbol rantai yang berwarna emas. Nah, tersebut memiliki arti atau makna, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila kedua dari Pancasila. Nah, makna sila yang kedua ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Nah, karena manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang paling tinggi. Dan karena itu, kita harus mewujudkan melalui sikap yang adil dan beradab, seperti menghargai, menghormati sesama manusia, dan mencintai satu sama lain. Dan ada kata adil. Nah, dari kata adil dalam sila yang kedua ini, yang dimaksudnya adil adalah kita manusia melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Nah, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa di Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki berbagai macam-macam suku, budaya, dan agama, yaitu nilai filosofi sila Persatuan Indonesia, yaitu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia memiliki cita-cita bersama karena dirumuskan pada saat Sumpah Pemuda setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, karena itu Persatuan Indonesia memiliki cita-cita tersebut mengandung tujuan atau harapan bersama dalam menghadapi tantangan masyarakat yang adil dan makmur, karena dijelaskan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita harus memahami dari kata Persatuan Indonesia. Nah, karena kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu dan mengerti apa itu Persatuan Indonesia. Nah, dari Persatuan Indonesia itu adalah arti dari bangsa Indonesia meskipun mempunyai beragam suku, bahasa, agama, dan ras, tetap bersatu dalam keadaan apapun. Nah, itu. Nah, jangan sampai bangsa Indonesia itu berpecah belah agar tujuan bangsa Indonesia berwujud sila Persatuan Indonesia. Karena Persatuan Indonesia adalah usaha untuk bersatunya secara nasionalisme. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia, walaupun kita beragam suku, bangsa, ras, dan agama, kita tak boleh pecah belah. Karena Indonesia pun adalah terwujudnya persatuannya bangsa yang berusaha untuk satunya nasionalisme. Nah, dari
sila yang ketiga ini memiliki makna dan simbol juga loh. Makna tersebut adalah pohon beringin. Nah, mungkin tahu ya pohon beringin itu. Nah, pohon beringin ini memiliki akar dan suhur yang banyak karena terhubungnya satu pohon yang sama. Pohon ini juga sering dijadikan tempat berteduh dengan manusia. Nah, selanjutnya yaitu nilai filosofi sila kerakyatan, yaitu sila yang keempat dari Pancasila. Nah, dari kerakyatan ada hubungan dengan demokrasi karena dalam kerakyatan tersebut paham dasar demokrasi memiliki logika kesamaan politik. Semua anggota kelompok ataupun asosiasi manapun sama berhak dan mampu untuk berpartisipasi secara sama dengan rekan-rekannya dalam pemerintahan kelompok atau asosiasi tersebut. Berikut ini adalah ciri-ciri negara demokrasi dari paham dasar demokrasi pada sila yang keempat. Nah, dari ciri-ciri tersebut ialah negara hukum. Nah, karena hukum-hukum atau fungsi-fungsi negara yang dijadikan oleh setiap lembaga berdasarkan Undang-Undang Dasar dan penjamin HAM. Nah, selanjutnya yaitu ciri negara demokrasi, kontrol efektif pada pemilu. Nah, kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan atas kebijakan-kebijakan parlementer dan media untuk sebagai suara rakyat. Dan yang ketiga yaitu ciri-ciri negara demokrasi, yaitu lembaga pemilu. Nah, karena semua warga negara Indonesia berhak untuk memilih atau negara lain. Selanjutnya yaitu ciri negara demokrasi terdapat pada prinsip mayoritas. Nah, dalam negara demokrasi selalu terdapat unsur mayoritas dan minoritas. Sebab minoritas itu yang selalu berganti-ganti dalam setiap pemilu atau demokrasi tersebut. Dari simbol dan makna arti dari hewan banteng ini digunakan untuk melambangkan sila yang keempat. Karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, tahu kan kalau hewan banteng itu? Nah, seperti halnya musyawarah, orang-orang yang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Dan banteng juga suka berkumpul-kumpul dan jiwa sosialnya yang tinggi. Ia menjadi salah satu kawanan hewan-hewan yang kuat. Hal itu juga bisa berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Semakin rakyatnya berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah, maka Indonesia akan dapat mewujudkan cita-citanya. Dari filosofi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari pengertian keadilan adalah sebuah keadaan di mana seseorang atau semua orang mendapatkan hal apa saja yang menjadi haknya. Nah, atau bisa juga keadilan seseorang mendapatkan bagian yang sama seperti yang diterima orang lain, keadilan individual, keadaan-keadaan yang ditentukan oleh kehendak baik seseorang yang memberikan sesuatu pada orang lain. Nah, di sini dalam membicarakan tentang keadilan, nah begitupun di negara Indonesia memiliki masalah dalam keadilan sosial, yaitu karena jumlah penduduk yang besar merupakan peluang. Nah, selanjutnya bunyi sila yang kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, memiliki simbol dan arti makna tersendiri, yaitu dari makna padi dan kapas.
Nah, padi dan kapas ini mencerminkan kebutuhan dasar manusia, yaitu seperti pangan dan sandangan, merupakan syarat utama mencapainya kemakmuran. Nah, dari nilai filosofi 5 sila ini, dalam Pancasila, kita sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata dalam ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari nilai filosofi 5 sila ini, dalam Pancasila, kita sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata dalam ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.